sebuah penggorengan ya. Ini kita nyalakan api, posisi dingin, kita letakkan. Nah, ini udah tinggal gini aja. Oke, dalam video kali ini saya akan bereksperimen dan berbagi pengalaman dalam mengganti bearing ACVT ya untuk Mio. Kebetulan di sini sudah terjadi goyang nih, bisa dilihat di sini. Nah, ini coba lihat di sini. Kita buka dulu. Kemungkinan ini belum pernah diganti sama sekali ya, jadi masih sangat rapat. Pertama kita kendorkan dulu secara bersamaan. Giginya jangan sampai jatuh. Oke. Ya, seperti ini ya. Ya, di sini ada sedikit keausan. Kita jangan di bagian aluminiumnya ya. Kita ambil di bagian tengahnya. Nah, ini sealnya kita ganti ya. Karena kenapa? Kalau tadi kita congkel di bagian tengah ya. Karena ini asnya ini terbuat dari baja, sedangkan di pinggir aluminium. Jadi kalau kita kena lukai aluminiumnya, nanti olinya bocor. Nah, seperti ini. Ya udah sangat goyang ya di sini. Goyang sekali. Nah, di dalam ini ada spi. Yang pernah saya ketahui yaitu kita panasi dulu ya di bagian rumah dari blok ini, dipanasi di bagian sini sehingga terjadi pemuaian lalu nanti di sini kita ketok dengan kayu ya, jangan bahan besi, bahan kayu. Pemuaian sedikit saja membuat satu kerenggangan, sehingga ini kalau diketok dengan kayu ya, dia mudah keluar. Nah, ini kita coba buktikan. Ini kita bawa ke, seharusnya bisa pakai itu ya, pakai torch api itu ya, tapi saya nggak punya, jadi kita coba di atas kompor aja. Ya, jadi ini kita taruh di atas sebuah penggorengan ya. Ini kita nyalakan api. Kita tunggu sebentar sampai ada pemuaian ya di sini bagian bodinya. Ya, jadi kita memanfaatkan ilmu fisika, dimana kalau bagian metal itu kalau seandainya kita panasin sedikit, dia akan terjadi pemuaian. Dengan pemuaian itu nanti kita dorong mestinya lebih mudah ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sementara itu kita siapkan di bagian bawah ini sebuah kayu dan kain untuk memegang ya, supaya nggak panas. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, kayaknya sudah nih. Kita ambil. Coba ya. Tidak bergerak. Kita coba panasin lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini. Ya, udah mulai. Di sini udah naik sedikit ya. Kita tekan lagi di atas kayu ya. Jadi jangan salah, ini di dasarnya kayu. Nah, lepas kan? Ya, jadi ini terlepas. Sedangkan di bagian asnya ini karena ujungnya di atas kayu di sini, jadi nggak masalah ya. Oke. Ya, di sini memang sudah terjadi goyang ya. Jadi jangan sampai kita diketok ya sininya, nanti dia bengkok ya. Tapi kalau di atas kayu tegak lurus gini, nah di situ dia akan lebih aman untuk asnya. Oke, kita lepas dulu ini. Nah, ini udah masuk. Kita buka. Kita buka ya. Kita dorong ke depan. Nah, terbuka lah ini. Lumayan ya. Nah, jadi teman-teman boleh lah ini. Kalau yang suka ngoprek ini boleh punya alat ini. Murah. Ini kalau nggak salah 35 ya. Tapi nggak tahu juga nih. Ini murah, ini bisa diganti-ganti kepalanya. Nah, ini. Jadi kepalanya ini, ujungnya ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada satu lagi. Nah ini tuh. Nah ini tangnya satu, jadi prinsipnya dimasukin. Nah seperti ini tuh, pengungkit lah istilahnya, cuma pengungkit. Oke, jadi ini bearingnya bisa kita keluarkan. Nah di sini udah loss sekali ya. Selanjutnya saya akan melepas bearing yang ini ya, karena ini udah berbunyi ya. Di sini udah ada sedikit gregel di sini ya. Jadi kemungkinan ini salah satu sumber suara yang kurang halus. Nah ini saya kebetulan sudah membuat dari kunci T yang sudah tidak terpakai ya. Jadi saya profil seperti ini ya, dibuat ini. Saya buang kunci L yang kunci 8 itu,
Karena sudah loss saya buang, lalu tangkainya saya profil seperti ini dengan gerinda ya. Tujuannya agar nanti ini untuk mengait di sini, mengait masuk ke dalam sini ya. Setelah masuk nanti dari samping kita selipkan sebuah baut ya. Tentunya ini setelah dipanaskan. Jadi tab blok untuk rumah bearing ini dipanaskan di atas kompor ya, sehingga terjadi pemuaian. Kira-kira panasnya cukup, kita lakukan seperti ini. Jadi saya ulangin, ini bentuknya profil mengait seperti ini. Kita masukkan ke celah paling dasar, lalu bagian sampingnya kita sisipkan sebuah baut ya. Nah ya, nanti ini kita ketok ya. Ini kita panaskan dulu. Oke, api sudah menyala. Kita panaskan kira-kira beberapa menit. Kita buktikan ya, apakah dengan Kumfisika ini benar-benar bisa diterapkan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Untuk bearing yang besar masuk ke celahnya, ini kita isi. Nah, susah ternyata. Kita panaskan kira-kira beberapa menit. Coba lagi. Nggak panas. Kita injek dulu ya bagian. Nah, ini masuk. Kita masukkan bautnya. Meleset. Kita panaskan kira-kira beberapa menit. Oke, akhirnya tadi berhasil juga dilepas ya. Meskipun dengan beberapa kali pemanasan. Jadi ini tadi seperti ini ya. Seperti ini. Tadi saya ganjel dengan baut Dynabolt gitu ya, sehingga masuk begini kan. Lalu saya ketok di sini, lepas akhirnya. Jadi ini cara
sederhana ya apabila kita tidak memiliki tracker, bearing puller. Jadi ini bisa sebagai alternatif. Dua bearing berhasil dilepas, tinggal yang ini ya. Kita coba lagi untuk bearing yang di tengah, sama ya seperti yang tadi, kita masukkan baut-baut. Nah, lepas juga ya. Ini ya, panas. Dengan memuai maka terjadi kerenggangan ya, sehingga ini bisa dilepaskan dengan mudah ya. Jadi memang hukum fisika itu memang nyata ya. Jadi kita nggak perlu alat yang terlalu mahal untuk membuka ini ya. Ini sekaligus eksperimen juga. Oke, jadi setelah beberapa saat di lemari es, ini kita ambil ya. Ya, ini bearing yang sudah dibekukan ya. Ini asli Yamaha ya. Ini asli Yamaha, sudah dingin ya. Jadi kodenya ini sudah panas. Nah, jadi ini posisi dingin, letakkan. Nah, ini udah tinggal gini aja. Ya, langsung masuk ya. Ini kita ratakan dengan ini aja. Ya, jadi ini udah langsung rata ya. Mudah sekali tanpa pemukulan yang keras, sehingga bearing ini aman. Kita panaskan kira-kira beberapa menit. Sudah dipanaskan kembali, kita taruh bearing yang lama, kita pukul dengan irama ya, 1 2 3. Nah, langsung masuk ya, bisa dilihat ya. Nah, ini langsung masuk rata ya sini. Jadi memang bagian yang kecil tuh memang lebih rapat ya. Jadi kita tanpa pemukulan ya di bagian ini tadi, hanya sedikit dorongan aja. Nah, ini juga kita bisa lakukan penambahan. Ya, jadi ini harus rata ya, rata sama benar-benar rata.
Ya, jadi ini udah tinggal kita pasang. Ini udah pas ya. Tinggal kita pasang spinya. Ini udah kita pasang. Pastikan ini spi yang di dalam sini tidak kendor ya. Benar-benar dia masuk pada jalurnya. Nah, ini udah lancar, nggak ada suaranya ya, halus. Nah, tinggal kita pasang. Kemarin sealnya rusak ya, kita ganti sealnya. Nah, ini seal ini sama ya. Oke, kita basahi sedikit dengan oli ya, supaya masuknya dia lurus di bagian samping. Kita bersihkan dulu. Nah, setelah bersih, bagian yang rata di sebelah luar, nah nih, kita kasih oli sedikit supaya licin. Nah, ini tinggal kita tekan. Cara menekannya, kita ambil bearing yang lama. Bearing yang lama kita masukkan ya. Nah, ini bisa kita pukul aja. Jadi ini udah nggak ada jedanya ya, lancar. Ini juga lancar. Dan ini sebisanya hanya kita ulas dengan pinggir-pinggirnya dengan bensin, tapi bensin nggak boleh masuk ke sini ya. Ya, jadi ini memang sedemikian rupa. Jangan lupa di sini ada pinnya. Tadi yang satu ketinggalan di CVT-nya. Nah, ini. Oke, jadi jelas ya. Jadi tadi kita melakukan melepasnya itu dengan alat yang sederhana. Ya, dengan alat yang sederhana ini. Tapi dengan cara dipanaskan. Sedangkan pada waktu pemasangan, kita masukkan ini ke kulkas ya, jadi dingin sehingga dia menyusut. Antara yang memuai dengan menyusut akan mudah masuk gitu ya. Jadi kita hindari pemukulan di bagian ini. Jadi dengan alat-alat yang sederhana, dengan logika juga, ini bisa kita lakukan. Oke, kita lanjut.